Hai, Assalamualaikum rekan si Bambo. Tentu banyak dari kita yang sepakat ya, sebuah rumah itu nggak cuma harus terlihat outstanding dari luar, namun juga nyaman dan sesuai dengan privasi penghuninya saat di dalam rumah. Hal itulah yang akan kita dapatkan pada cerita rumah kali ini. Rumah ini nggak hanya memiliki tampilan yang megah, namun juga memukau ketika dipandang. Selain itu, bagian dalam rumah ini juga didesain agar homey dengan menyesuaikan privasi dan karakter dari penghuni rumah ini. Memangnya se-outstanding dan se-homey apa sih solusi rumah kali ini? Makanya tonton videonya sampai selesai ya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambu, rumah dengan 3 lantai ini akan dibangun di lahan seluas 220 meter persegi yang berlokasi di daerah Jakarta Selatan. Nah, anak Jaksel mana nih suaranya? Dengan total luas bangunan 396 meter persegi, rumah ini akan menarik perhatian siapapun yang melintas. Menerapkan gaya arsitektur kontemporer, hunian ini nggak hanya terlihat simpel, namun juga unik dan homey. Jadi betah ya lihatnya. Arti rumah bagi klien kami adalah tempat untuk berkumpul dan tempat untuk beristirahat. Mengapa demikian? Karena klien kami keduanya merupakan seorang suami istri yang sama-sama berprofesi dan berkarir, sehingga membutuhkan tempat untuk beristirahat dan berkumpul melepas penat setelah mereka beraktivitas. Bentuk penerapan konsep tersebut adalah dengan adanya area-area bersama area-area komunal seperti ruang keluarga, ruang makan, yang langsung mendapatkan view area kolam renang, yang mana di kolam renang tersebut juga ada area untuk berkumpul. Sehingga konsep itu merupakan konsep yang kuat sebagai penerapan desain komunal. Jadi latar belakang dari rumah ESD House ini, pemilik rumah menginginkan rumah yang dijadikan tempat berpulang dari sibuknya dunia pekerjaan mereka, seperti itu. Jadi selama ini beliau itu berpisah, antara satu dan lain itu berpisah, mungkin dari luar kota, berbeda kota. Nah, rumah ini dijadikan tempat berpulang dari lelahnya pekerjaan beliau, seperti itu. Konsep yang saya berikan di dalam rumah ini itu menggunakan konsep minimalis. Jadi konsep minimalis ini tentu memberikan kesan-kesan simpel pada setiap sudut ruang. Juga tak lupa memberikan experience kenyamanan terhadap sudut ruang yang akan ditempati oleh beliau nanti ketika berpulang dalam rumah tersebut. Nah, kemudian penempatan aksen minimalis di dalam rumah ini itu saya terapkan pada pemilihan warna, kemudian pemilihan furnitur juga, serta pemberian aksen focal point pada bidang rumah tersebut. Nah, itu menginginkan rumah yang cenderung monokrom dan terlihat warm. Jadi saya mengkombinasikan antara warna putih dan abu-abu, dan kemudian saya combine dengan warna-warna coklat dengan motif kayu pada setiap dinding ruangnya, seperti itu. Nah, jadi mungkin experience dan pengalaman beliau yang menginginkan rumah bahwa warna-warna antara monokrom dan warm itu membuat di hati pemilik rumah itu nyaman, seperti itu. Yang pertama itu terdapat ruang keluarga di lantai 1. Nah, di sini itu ada beberapa area yang digabungkan dengan konsep open plan. Yang pertama itu ada area santai, yang kemudian di belakangnya itu ada ruang kerja, dan digabungkan lagi dengan ruang makan dan dapur. Nah, kemudian ketika berkumpul di area ini itu kita menyajikan beberapa bukaan. Yang pertama itu di area belakang rumah yang langsung menuju ke fasum taman di lingkungan rumah tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu kita memberikan view bukaan ke arah samping yang langsung tembus dengan kolam renang. Kemudian di ruang keluarga lantai 2 itu memang bersifat lebih private daripada ruang keluarga yang berada di lantai 1 ya. Nah, itu berfungsi untuk ruang santai, kemudian ruang keluarga, ruang karaoke juga, dan ruang baca dari rumah tersebut. Nah, di area itu juga demi menunjang kenyamanan kami berikan pantry untuk mungkin beliau untuk cemilan atau menikmati sebuah kopi, seperti itu. Di area itu memang kami berikan experience kenyamanan di ruang keluarga lantai atas tersebut.
Sebelumnya, untuk komposisi pada lantai 1 rumah ini terdiri dari carport dan garasi, sebuah kamar tidur sopir, 2 buah kamar tidur ART, ruang cuci jemur, serta dapur kotor. Pada lantai 2 terdapat teras, ruang tamu, sebuah foyer, powder room, 1 buah kamar tidur tamu dengan kamar mandi di dalamnya, lalu ada musola, ruang makan, dapur bersih, sebuah lounge, dan kolam renang dengan ruang bilas di dekatnya. Dan untuk lantai 3 memiliki 2 kamar tidur anak, sebuah kamar tidur utama, ruang bersama, sebuah gym, dan balkon untuk menikmati pemandangan. Langsung aja yuk kita lihat detail rumahnya. Yang seru dari penerapan gaya kontemporer adalah pada eksplorasi untuk memberikan tampilan rumah yang unik dan menawan. Nah, salah satu ide agar rumah memiliki tampilan yang menarik adalah dengan pengaplikasian secondary skin seperti fasad rumah ini. Coba perhatikan secondary skin di bagian atas fasad rumah ini deh. Penggunaan besi hollow berukuran kecil dan dirangkai menyerupai jaring ini menjadikannya nggak hanya sebagai aksesoris yang simpel dan juga indah saja, namun juga terlihat kokoh untuk diaplikasikan. Selain itu, adanya taman kecil yang dipertemukan dengan batu alam dan rooster memberikan kesan tropis dan segar pada bagian depan rumah ini. Dan tahu nggak sih, kalau rumah ini sebenarnya punya 2 muka. Nah, tentunya bukan bermuka 2 kayak manusia ya. Tapi fasad rumah ini nggak hanya ada di depan, tapi juga di sisi rumah. Hal ini diterapkan karena lahan rumah ini dekat dengan area taman publik, sehingga diberikan area untuk menikmati view ke arah taman tersebut. Untuk tempat parkir kendaraan disediakan carport yang dapat menampung 2 buah mobil dari pemilik. Carport ini juga dilindungi oleh kanopi yang menggunakan dak beton sehingga terasa aman dan juga kokoh. Agar semakin aman disediakan pula garasi yang juga berkapasitas 2 buah mobil. Oh ya, sebelumnya pemilik menginginkan adanya pemisahan antara ruang servis dan juga ruang berkumpul keluarga, sehingga ruang servisnya full berada di lantai 1. Sedangkan ruang komunal untuk keluarga berada di lantai 2 dan juga 3. Menuju lantai 2, kita akan melewati tangga yang dilindungi dengan susunan besi hollow sehingga tidak terlalu panas ketika siang. Area pertama yang akan menyambut kita adalah teras ini. Mengaplikasikan material kayu pada lantai dan plafon yang dikawinkan dengan batu alam pada dinding menjadikan teras ini terasa hangat dan juga alami. Ketika di dalam, kita akan menemukan foyer yang nostalgis dan memorable ini karena terdapat space yang akan digunakan pemilik untuk memajang foto-foto keluarganya. Nah, apakah rekan si Bambu juga suka memajang foto keluarganya nggak nih? Share dong di kolom komentar. Nah, di dekatnya terdapat ruang tamu ini. Nah, ruang tamu ini memiliki desain yang simple namun tetap menawan. Ukurannya memang gak terlalu besar, karena biasanya pemilik akan langsung mengajak tamu yang sudah akrab menuju ke ruang tengah. Habis ini kita cek ruang tengahnya ya. Di dekatnya terdapat powder room sebagai fasilitas untuk tamu yang sedang hadir. Oh ya, adanya akuarium di dalam ruangan ini akan memberikan suasana yang lebih segar. Ikan apa nih yang cocok ditaruh di akuarium ini? Jangan bilang ikan goreng ya, karena ini ikan hias tentunya. Selanjutnya terdapat kamar tidur untuk tamu. Kamar ini terasa hangat dengan perpaduan HPL motif walnut dan fabrik pada dinding kamarnya. Bukan kaca pada kamar juga akan memberikan sirkulasi udara dan cahaya matahari yang baik untuk penghuni kamar. Kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dengan desain yang mewah dan juga elegan ini. Lemari kaca dengan material kaca reflektif ini selain memberikan efek dimensi ruang yang lebih luas, juga menjadi focal point yang menarik pada kamar ini.
Agar penghuni rumah dapat menunaikan ibadah wajib secara berjamaah, disediakan musola ini. Perpaduan material yang digunakan menjadikan ruangan ini terasa hangat. Ibadah pun menjadi lebih nyaman dan juga khidmat. List besi berwarna kemasan pada drop ceiling ini juga memberikan kesan mewah dan mulia pada musola. Ketika mulai lapar, penghuni rumah dapat makan bersama di ruang makan ini. Furniture yang digunakan memberikan kesan simpel dan juga bersih sesuai dengan kebutuhan pemilik. Rak penyimpanan di sisi ruangan makan ini juga menjadikan ruangan ini nggak monoton. Tepat banget di belakangnya, terdapat dapur dengan desain yang sederhana namun terlihat menawan. Disediakan meja saji yang juga dapat menjadi minibar agar dapur dapat lebih optimal. Selain mempercantik tampilan, juga memberikan kesan dapur yang bersih. Di atas tungku juga disediakan cooker hood sehingga asap masakan gak menyebar ke seluruh ruangan. Nah, di dekat dapur dan ruang makan terdapat area kerja untuk suami dari pemilik dengan view ke arah taman publik dan kolam renang di dalam rumah ini. Ketika mulai jenuh bekerja, beliau dapat bercengkrama dengan penghuni rumah yang lain di ruang bersama ini. Furniture yang diaplikasikan menyesuaikan dengan kebutuhan penghuni rumah ini. Netflix and chill juga bisa banget karena disediakan TV yang cukup besar ini. Gede banget kan? Tentunya, suasana di dalam rumah juga terasa lebih segar karena berada di dekat kolam renang ini. Karena letaknya jauh dari dalam rumah, area kolam renang menjadi lebih private. Selain itu, dengan kehadiran kolam renang akan memberikan sirkulasi udara yang baik pada sisi dalam rumah ini. Rumah pun terasa sejuk dan juga segar. Kalau lagi malas berenang, sekedar bersantai sambil baca buku bisa dilakukan di kursi ayunan ini. Sambil merasakan angin sepoi-sepoi yang syahdu habis ya. Area ini juga dilengkapi dengan ruang bilas untuk digunakan sehabis berenang. Tentunya dengan menerapkan konsep open plan menjadikan area tengah ini minim sekat dan interaksi di dalam ruangan ini dapat terjalin lebih harmonis. Meja penyimpanan ini juga dapat menjadi focal point yang menarik untuk area lantai 2 ini. Nah, sekarang kita coba cek lantai satunya yuk. Kayak gimana sih lantai satu rumah ini? Nah, ternyata terdapat akses menuju garasi rumah ini. Selain itu, disinilah dapur kotor dari rumah ini. Penerapan konsep layout island dan diletakkan sebuah TV agar sopir dan ART rumah ini memiliki ruang untuk bercengkrama bersama di area lantai 1. Ruangan ini juga terasa lebih segar dengan adanya bukaan yang mengarah ke area jemur rumah ini. Cukup keren sih konsepnya. Sekarang lanjut yuk ke lantai terakhir dari rumah ini. Ketika sampai di lantai 3, kita akan disambut oleh ruang bersama. Ruangan ini didesain secara lebih private, khusus bagi keluarga pribadi pemilik. Pemilik dan keluarga dapat berkumpul sambil menonton acara favorit di ruang bersama ini. Elemen garis pada dinding ruangan ini menjadikan ruangan gak monoton. Furniture yang digunakan pun sesuai dengan kebutuhan pemilik. Perpaduan material kayu pada dinding dan ceiling, karpet, dan dinding cat berwarna abu-abu gelap akan memberikan suasana yang hangat kepada pemilik dan keluarganya. Ruangan ini juga dilengkapi dengan pantry agar penghuni lantai ini dapat mengambil minum atau camilan dengan mudah. Dan inilah yang akan menjadi spot favorit dari rumah ini. Mengadopsi konsep villa, ruangan ini terasa hangat dan juga segar. Adanya sofa akan menjadikan tempat yang nyaman untuk berkumpul ataupun berduaan sembari menikmati pemandangan dari lantai 3 rumah ini. Yang jomblo pastinya dilarang iri ya, karena pastinya akan aman dari hujan karena dilindungi oleh kanopi dengan material tempered glass, rangka besi hollow, dan kayu WPC.
Di sampingnya terdapat gym sebagai fasilitas bagi pemilik untuk berolahraga. Olahraga dengan view mantep banget nih. Dari luar kita masuk ke dalam lagi yuk. Dan menuju kamar tidur utama ini. Karena pemilik suka mengkoleksi produk fashion, maka disediakanlah cermin dan wardrobe yang gede banget ini. Di dekatnya terdapat kamar mandi dengan desain yang mewah dan elegan. Dan akhirnya, ini dia area tempat tidur dari kamar seluas 19,37 meter persegi ini. Adanya bukaan kaca yang lebar akan menjadikan akses bagi udara segar dan cahaya alami masuk dengan baik. Tentunya berfungsi untuk menyegarkan ruangan. Penggunaan HPL motif walnut pada lantai serta fabric pada dinding memberikan nuansa yang hangat pada ruangan. Istirahat pun akan terasa nyenyak dan juga nyaman. Selain itu, kamar ini juga memiliki balkon untuk menikmati view dan udara segar di pagi hari. Jadi jangan berisik ya, ada yang lagi nelpon nih. Lanjut, yuk kita cek kamar tidur anak yang pertama. Pada kamar tidur anak ini, kesan hangat begitu terasa dari penggunaan tone warna pada dinding serta material yang digunakan. Secondary skin pada bagian depan rumah ini juga akan memberikan efek cahaya yang menarik ketika cahaya masuk melalui bukaan kaca ini. Penggunaan cermin pada wardrobe juga memberikan efek dimensi ruang yang lebih luas. Disediakan juga meja belajar yang menghadap keluar agar penghuni kamar ini nantinya dapat belajar dengan nyaman. Kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi untuk memenuhi kebutuhan sanitasi penghuni kamar. Dan yang terakhir adalah kamar tidur anak kedua ini. Kamar ini didesain menyesuaikan dengan umur dan kebutuhan dari pemilik. Tentunya juga dilengkapi dengan kamar mandi agar kebutuhan sanitasi sang anak terpenuhi. Berakhir sudah cerita rumah dengan gaya kontemporer ini. Dari rumah ini, kita bisa melihat bahwa sebuah rumah nggak hanya dapat memiliki tampilan yang keren aja, tetapi juga mesti nyaman dan dapat menjaga privasi penghuni rumah. Tentunya hal tersebut memerlukan perencanaan yang baik dan juga matang. Karenanya jangan asal membangun rumah. Si Bambu Studio hadir untuk membantu Anda mewujudkan rumah idaman Anda sesuai dengan jati diri Anda. Ceritakan kisah Anda kepada kami. Kisah Anda berharga bagi kami, karena kami percaya bahwa setiap rumah punya cerita. Cek juga Facebook Si Bambu Studio serta follow Instagram Si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi terkini terkait cerita dan solusi rumah dari kami. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.